Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan akhir mengenai modul 6 yaitu Lac Operon dengan anggota tim kami yaitu ada Immanuel Thompson, Jonathan Alfanza, Raffi Muzahid Ayat, Dahayu Destrianisa, Zainial Karina Fajrin, dan juga Rafa Ananda. Next. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai dogma sentral dalam biologi molekuler. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Tujuan utama dari dogma sentral adalah untuk memahami bagaimana interaksi terjadi di tingkat molekuler, yang menjadi dasar untuk protein sintesis. Dogma sentral melibatkan tiga biomolekul utama, yaitu DNA, RNA, dan juga protein, yang semuanya berperan sebagai pembawa informasi genetik. Pada prinsipnya, aliran informasi genetik berjalan satu arah, yaitu dari DNA menuju ke RNA, lalu ke protein, dan tidak berjalan sebaliknya. Di sebelah kanan dapat dilihat skema mengenai dogma sentral yang menggambarkan mengenai proses replikasi, transkripsi, dan juga translasi yang terjadi di dalam sel. Next. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai konsep fundamental dalam regulasi gen yaitu Lac operon. Lac operon ini terjadi di sel prokariotik, salah satu contohnya adalah pada bakteri Escherichia coli. Lac operon sendiri didefinisikan sebagai serangkaian gen spesifik yang ekspresinya diatur secara terkoordinasi oleh satu promotor yang sama. Lac operon ini memiliki fungsi untuk mengatur proses transportasi dan juga metabolisme laktosa sehingga dapat mengefisiensikan energi yang akan digunakan oleh sel. Pada skema di sebelah kiri terdapat dua kondisi utama, yaitu pertama pada gambar A, saat tidak ada laktosa. Gen regulator LAC-I akan menghasilkan protein represor yang aktif. Represor ini akan mengikat bagian DNA yang disebut operator, sehingga secara fisik menghalangi RNA polimerase untuk mentranskripsi gen-gen struktural seperti LAC-Z, LAC-Y, dan juga LAC-A. Akibatnya, sistem berada dalam kondisi off atau tidak dapat melakukan fungsinya. Lalu yang kedua, skema yang kedua yaitu skema saat ada laktosa. Laktosa yang masuk ini ke dalam sel akan diubah menjadi alolaktosa dan berperan sebagai inducer. Alolaktosa ini akan mengikat protein represor yang dihasilkan oleh LAC-I, membuatnya menjadi tidak aktif karena represor tidak lagi menempel pada operator, sehingga RNA polimerase pun bisa untuk mentranskripsikan gen-gen struktural. Gen-gen ini kemudian akan menghasilkan enzim-enzim yang diperlukan untuk memetabolisme laktosa. Dengan kata lain, sistem ini beralih dari kondisi off menuju ke kondisi on atau hidup. Selain itu, ada juga inducer buatan seperti IPTG. Keunggulannya adalah IPTG tidak dapat didegradasi oleh sel, sehingga induksi ekspresi gen dapat berlangsung secara kontinu. Namun, penggunaannya dibatasi pada konsentrasi di bawah 1 milimolar, karena jika lebih, maka IPTG ini dapat bersifat toksik dan juga dapat menghambat pertumbuhan sel. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Tujuan dari modul 6 ini ialah yang pertama adalah untuk mengukur aktivitas beta-galaktosidase dari gen LAC-Z sebagai indikator terekspresikannya Lac operon. Lalu yang kedua adalah untuk menganalisis perbedaan pola regulasi antara Escherichia coli strain wild type dan juga Escherichia coli strain mutan. Next. Baik, untuk cara kerja, dimulai dari pemberian label. Label yang digunakan pada percobaan kali ini ada sekitar 12, yaitu LB, LB plus laktosa, LB plus glukosa, LB plus glukosa plus laktosa, LB plus IPTG, LB plus IPTG plus glukosa. Keenam label ini dikalikan 2 menjadi T0 dan T10. Kemudian setelah diberikan label, tabung mikro disentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm selama 1 menit. Kemudian super datanya dibuang dan ditambahkan 500 ml bahan wet yang kemudian disentrifugasi kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 1 menit. Supernatan kembali dibuang dan ditambahkan 800 ml buffer wet yang dilarutkan dengan teknik resispen. Kemudian ditambahkan 35 mikroliter 0,1% SDS yang kemudian divortex selama 15 detik. Setelah itu, tabung mikro diletakkan di water bath di suhu 37 derajat dan diinkubasi selama 1 menit. Kemudian ke-12 tabung mikro tersebut dibedakan pada tahap ini perlakuannya. Pada tabung T0 ditambahkan 200 mikroliter Na2CO3
dengan konsentrasi 2 molar, yang kemudian didiamkan 2 menit dan ditambahkan 100 mikroliter ONPG, dan kemudian diinkubasi selama 10 menit di water bath pada suhu 37 derajat. Sedangkan tabung T10 ditambahkan 0,1 mili ONPG saat waktu 0, dan kemudian diinkubasi selama 10 menit. Namun di sini terdapat jeda antar tabung mikro 1 dengan tabung mikro yang lain ketika dicelupkan ke water bath pada suhu 37 derajat. Jeda tersebut selama 30 detik. Kemudian setelah diinkubasi ditambahkan 0,2 mili Na2CO3 dengan konsentrasi 2 molar, dan kemudian disentrifugasi selama 2 menit. Yang diambil adalah supernatannya. Kemudian hasil yang didapatkan diukur absorbansinya menggunakan spektrometer pada panjang lubang 420 nanometer. Baik, selanjutnya setelah dilakukan cara kerja dan pengambilan nilai absorbansi dari ONP, diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Data pengamatan ini dipisahkan menjadi dua bagian, di mana terdapat absorbansi 420 nanometer dari strain A dan absorbansi 420 nanometer di strain B. Nah, pada data ini dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada absorbansi strain B, sedangkan pada strain A di media tertentu terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, dari nilai absorbansi tersebut, aktivitas enzim beta-galaktosidase dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nah, sebagai contoh, aktivitas enzim non-coklat atau strain A dihitung sebagai berikut, di mana pada media LB biasa, aktivitas enzim yang diperoleh adalah sebesar 0,0003. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan persamaan yang sama, diperoleh data pengolahan data aktivitas dari strain A dan strain B. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara aktivitas strain A dan B, di mana pada LB laktosa terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Selanjutnya, setelah pengolahan data tersebut dilakukan, dibuat grafik batang, di mana grafik ini dapat memvisualisasikan data dengan lebih jelas, di mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara aktivitas dari strain A dan aktivitas dari strain B. Boleh dilanjut? Oke, dari data pengamatan yang telah diperoleh dan pengolahan data yang telah dilakukan, terdapat perbedaan absorbansi strain A dan strain B. Hal ini dapat terjadi karena terdapat mutasi yang kemungkinan terjadi pada strain B. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya untuk deskripsi hasil yang kedua, perbedaan absorbansi tiap media kultur. Berdasarkan tabel 1 untuk strain A sudah memberikan nilai absorbansi pada setiap media kultur yang digunakan. Namun pada strain B masih terdapat ketidaknormalan nilai absorbansi untuk media LB yang mengandung laktosa dan LB yang mengandung IPTG, yang seharusnya memberikan nilai absorbansi sama halnya dengan strain A, karena laktosa maupun IPTG dapat menginduksi ekspresi beta-galaktosidase. Untuk deskripsi hasil yang ketiga yaitu aktivitas enzim pada strain A dan strain B. Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa strain A menghasilkan aktivitas beta-galaktosidase tertinggi dalam medium LB yang mengandung IPTG dan glukosa, sedangkan aktivitas beta-galaktosidase pada strain B untuk setiap medium yang digunakan hampir mendekati 0. Aktivitas beta-galaktosidase strain A dalam medium LB yang mengandung laktosa lebih tinggi dibandingkan hanya dalam medium LB saja. Hal ini menunjukkan bahwa laktosa dapat menginduksi ekspresi beta-galaktosidase. Pengamatan yang sama pada medium LB yang mengandung IPTG. Meskipun begitu, pengaruh induksi IPTG terhadap ekspresi beta-galaktosidase strain A tidak berbeda signifikan dengan pengaruh induksi laktosa. Hal tersebut ditunjukkan oleh aktivitas beta-galaktosidase strain A dalam medium LB yang mengandung IPTG yang hanya sedikit lebih tinggi dari aktivitasnya dalam medium LB yang mengandung laktosa. Aktivitas beta-galaktosidase strain A dalam medium LB yang mengandung glukosa dan laktosa lebih rendah daripada dalam medium LB yang mengandung laktosa, yang menunjukkan bahwa glukosa dapat menurunkan ekspresi beta-galaktosidase. Di sisi lain, aktivitas beta-galaktosidase strain A dalam medium LB yang mengandung glukosa dan IPTG lebih tinggi daripada dalam medium LB yang mengandung IPTG. Next, selanjutnya analisis hasil. Substrat yang digunakan pada lab operon ini yaitu ortonitrophenil beta-degalaktosidase yang menghasilkan warna kuning, yakni ortonitrophenol setelah dihidrolisis menggunakan beta-galaktosidase, yang dapat dilihat pada gambar 2, yakni reaksi hidrolisis untuk menghasilkan ortonitrophenol. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa strain A, yakni strain wild type, hasil analisis menunjukkan adanya aktivitas strain A yang bergantung pada kondisi lingkungannya.
Dan untuk strain B, yakni strain mutan, hasil analisis menunjukkan tidak adanya aktivitas strain yang teramati dan tidak banyak berubah saat kondisi lingkungannya berubah. Pada strain A, keberadaan laktosa atau IPTG akan meningkatkan aktivitas lycophoran. Laktosa memiliki kesetimbangan dengan alolaktosa, sedangkan IPTG langsung mengikat represor. Kedua hal tersebut disebut oleh kita sebagai induktor. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama, induktor akan menempel pada represor. Kemudian represor lepas dari operator, sehingga operator akan aktif atau terbuka, dan transkripsi oleh RNA polimerase dapat berjalan dengan baik. Untuk contohnya, dapat kita lihat di data yang di kotak merah, bahwasanya terdapat aktivitas pada media tersebut. Ketiadaan laktosa atau IPTG membuat represor tetap menempel pada operator, sehingga RNA polimerase tetap dapat berjalan, dan transkripsi pun terhambat. Untuk contohnya, media tanpa laktosa dan IPTG akan memiliki hasil data seperti yang ada di kotak merah. Tidak ada aktivitas yang teramati. Lalu ini merupakan skema keadaan tanpa laktosa untuk yang atas dan dengan laktosa untuk yang di bawah. Lalu, kadar glukosa yang rendah membuat CAMP diproduksi dari ATP. CAMP berikatan dengan CRP membentuk kompleks CAMP-CRP, lalu kompleks tersebut mengikat situs CRP pada lycophoran. Kemudian, CRP yang terikat memudahkan RNA polimerase untuk mengikat promotor sehingga aktivitas transkripsi meningkat. Sebaliknya, kadar glukosa yang tinggi menyebabkan CAMP tidak dapat diproduksi sehingga CRP tetap dapat menempel pada lycophoran dan penempelan RNA polimerase berjalan tanpa bantuan sehingga aktivitas transkripsi ditekan. Lalu ini merupakan skema dengan kadar glukosa yang tinggi dan kadar glukosa yang rendah. Kemudian, pada praktikum yang diamati, terlihat bahwasanya ada beberapa yang tidak sesuai dengan teori. Contohnya yaitu media IPTG plus glukosa, di mana diharapkan dia memiliki nilai aktivitas yang lebih tinggi daripada media glukosa plus laktosa dan di bawah media IPTG dan media laktosa. Akan tetapi, eksperimen menyatakan bahwasanya ia memiliki nilai aktivitas yang tertinggi dari semua media yang digunakan. Kemudian, diamati juga bahwasanya media dengan IPTG lebih rendah daripada laktosa. Padahal semestinya IPTG itu tidak terdegradasi dan harapannya adalah dia memiliki nilai aktivitas yang lebih tinggi daripada media dengan laktosa. Untuk kemungkinan penyebab ketidaksesuaian yaitu substrat yang digunakan dalam sampel kurang banyak jumlahnya, sehingga jumlah beta-galaktosidase yang cukup banyak dapat menghasilkan nilai aktivitas yang maksimal, yang menandakan seluruh substrat ONPG telah habis terhidrolisis. Lalu pada strain B, dipantau bahwasannya tidak adanya aktivitas yang teramati pada seluruh media yang digunakan. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwasanya strain B ini merupakan strain mutasi, maka kemungkinan jenis mutasi yang terjadi yaitu mutasi pada LAC Z sehingga LAC operon tidak bisa menghasilkan beta-galaktosidase, atau kedua, mutasi pada LAC sehingga LAC operon tidak bisa menghasilkan permease. Kemudian ketiga, mutasi pada opresor sehingga opresor tersebut tidak dapat diikat oleh alolaktosa dan IPTG. Terakhir, mutasi pada promotor, yaitu promotor tidak dapat ditempeli oleh RNA polimerase sehingga transkripsi tidak dapat berjalan. Baik, kesimpulan yang didapat dari percobaan ini, yang pertama, ekspresi LAC operon didapatkan ketika aktivitas beta-galaktosidase terukur. Aktivitas beta-galaktosidase meningkat apabila terdapat penambahan laktosa atau INPG, sedangkan glukosa menurunkan aktivitas beta-galaktosidase. Yang kedua, didapatkan hasil bahwa strain B adalah strain mutan, dan strain A adalah strain wild type. Strain A memberikan pola aktivitas beta-galaktosidase yang terregulasi, sedangkan strain B tidak. Selanjutnya, untuk future eksperimen, pada percobaan pertama kita tahu bahwa strain B merupakan strain mutasi, sehingga banyakkan kemungkinan mutasi yang ada, sehingga dapat dilakukan eksperimen lebih lanjut yaitu analisis mutasi strain secara genetik menggunakan DNA sequencing agar kita dapat membandingkan sequencing DNA untuk strain A dan strain B dan bisa membandingkannya sehingga letak mutasi bisa diketahui secara pasti. Yang kedua, pada percobaan ini dibandingkan aktivitas beta-galaktosidase antar media, namun belum dijelaskan secara kinetika ekspresi gen secara waktu nyata, sehingga dapat dilakukan analisis kinetika ekspresi LAC operon melalui pengukuran aktivitas enzim pada berbagai titik waktu untuk mengetahui kapan LAC operon mulai aktif secara induksi dengan melihat respon ekspresi beta-galaktosidase pada variasi waktu yang berbeda, sehingga didapati kecepatan transkripsi dan translasi dari beta-galaktosidase. Next. Mungkin sekian dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk bertanya di komen down below. Jangan lupa like dan komen video ini dan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.